Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman. Pertanyaannya gini, Kak, bikin video langkah-langkah apa aja yang kerjanya di UGD saat pasien datang sampai pindah ruangan. Oke, ini pertanyaan yang sama waktu gue dulu pertama kali kerja biasanya. Ya, nah jadi biasanya kalau tiap rumah sakit itu beda kebijakannya. Ya, jadi kalau kebanyakan rumah sakit gini. Ya, ada namanya ruang triase. Jadi pasien datang itu pasti langsung di triase. Triase itu adalah pemilihan pasien. Ya, ini masuk ke zona mana nih? Apakah zona gawat, tidak darurat, apa zona gawat, udah gawat dan darurat? Ya, atau enggak tidak keduanya? Ya, makanya kalau di rumah sakit tuh ada garisnya, ada kalau lu masuk tuh kadang-kadang ada garis di ubin itu warna merah, kuning, hijau. Biasanya gitu. Nah, ini adalah menentukan ruangan pasien, dia butuhnya di ruangan mana. Nanti yang ngetahuin itu adalah perawat triasenya atau enggak petugas triasenya. Oh, nih berarti masuk ke ruang kuning. Oke, masuk ke ruang kuning. Nanti di ruang kuning itu ada dokter jaganya. Ya, dokter jaganya nanti menentukan nih. Ya, ini konsultasi ke dokter penanggung jawab atau enggak spesialisnya. Wah, ini kayaknya perlu dirawat ya. Nah, nanti teman-teman ya kalau udah dapat konsultasi jawaban ya. Jadi biasanya kan dokter jaganya yang di zona kuning nih. Kita ngomong ke zona kuning ya. Dokter jaga yang di zona kuning itu kan biasanya ngelaporin, oh nih pasien Tuan Randy ya, Tuan R ya kan, tensi sekian, ini sekian ya, mohon instruksinya dokter ya. Jadi ini dokter jaga konsul ke dokter penanggung jawab kasir atau ke dokter spesialisnya. Nanti dokter spesialis, oke, saran rawat inap ya, karena kan sebelumnya udah dicek darah biasanya kan, dan segala macam udah dilaporin. Oke, saran rawat inap ya, terapinya obatnya ini, infus berapa kali per 24 jam misalnya kan gitu. Nah, udah kalau udah ada jawabannya berarti oke, masuk rawat inap nih. Nah, ditanya dulu nih di kamar di atas itu ada ruangannya apa enggak, biasanya gitu. Ya, atau enggak ada juga yang ketika dia udah mau rawat inap, wah nih kemungkinan rawat inap nih ya, ditanya dulu ruangannya ada apa enggak. Oh, ada yang kosong nih di atas ruangannya buat pasien ini, tapi konsultasi jawabannya tuh belum dapat dari dokter spesialisnya ya. Kalau emang belum dapat di beberapa rumah sakit, kalau belum dapat konsulan terapinya ya, terapi obatnya buat dirawat inap apa aja, biasanya dia akan tetap standby di UGD sampai dapat jawaban konsulnya. Karena kan nanti kalau udah dirawat inap tapi belum dapat obat apa-apa kan nanti kan juga bingung ya, makanya tetap di UGD dulu ya. Setelah udah ada jawaban konsultasi obat segala macam terapi dari dokter penanggung jawab, baru pasien tersebut bisa pindah ke rawat inap kalau ada ruangannya. Kalau nggak ada ruangannya gimana di atas? Biasanya standby di bawah, nanti disuruh tanda tangan biasanya ya, sebelum mau pindah tuh udah ketahuan biasanya kamarnya penuh atau enggak. Kalau kamarnya penuh ya kalau bersedia menunggu, biasanya nunggu di UGD gitu kan, jadi nggak langsung ke rawat inap. Nah, terus kalau pasiennya di mana, di ruangan atas itu ada yang kosong di ruang rawat inap ya, sedangkan pasiennya kondisinya masih jelek gitu kan, masih kurang bagus ya. Karena di ruang triase ini teman-teman ya, ini tuh nanti di ruang zona kuning ini ya, kadang-kadang ini udah kelihatan nih dia butuh ruangan apa. Kalau hasil darahnya jelek, hasil ronsennya jelek, bahkan pasiennya penurunan kesadaran, biasanya langsung masuk ke zona merah. Jadi dari kuning tuh pindah ke zona merah dulu teman-teman. Jadi nggak bisa jadi dari kuning langsung naik tuh, nggak bisa. Ada yang dari zona merah pindah ke kuning, itu juga ada, tapi masih di UGD tempatnya. Kalau masih jelek, kondisi belum stabil, itu nggak bisa masuk ke ruangan. Bisa juga ya dia di zona merah kondisinya jelek, tapi di ICU itu ada yang kosong, nah itu bisa naik ya. Tapi memang itu tergantung keputusan dokternya teman-teman ya, jadi nggak bisa sembarangan juga gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya sih setiap rumah sakit itu beda. Intinya kalau kita sebagai perawat ya, pemula gitu kan misalnya ya, kita ikutin aja alur ya. Ada yang datang udah kita tensi segala macem ya, kalau tensinya bagus, cek darah juga bagus, udah biasanya boleh pulang gitu kan. Tapi kalau dia datang dengan emang kegawatan, dicek darah hasilnya juga apa namanya jelek, biasanya ada saran rawat inap. Kalau udah ada saran rawat inap ya berarti nanti kita tinggal tunggu hasil konsultasi dari si dokter jaga. Nanti dokter jaganya, wah ini udah boleh naik nih pasien. Udah abis kalau udah boleh naik kan berarti kan udah ada hasil konsulnya kan ya, kita tulis tuh di apa namanya, dokternya nulis di buku rekam medik, nanti kita pindah ruangan, nanti kita yang operan gitu. Tapi ada juga beberapa rumah sakit yang antar tuh bukan perawatnya tapi kayak apa ya,
pos pembantu orang sakit atau enggak prakarya, jadi operannya lewat telepon. Itu juga ada yang kayak gitu. Intinya yang mau gue sampein, di setiap rumah sakit beda, tapi prosesnya seperti itu. Datang di triase, pilah-pilah masuk zona mana, udah habis itu kalau mau keranap ya udah tunggu hasil konsul keluar, terus ruangannya tersedia, udah biasa bisa naik ke atas gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau ada yang beda atau nggak ada yang kurang dari gue, boleh tambahin di kolom komentar. Intinya setiap rumah sakit yang gue tahu itu beda, dan beberapa pengalaman dan gue tanya ke teman-teman gue juga beda gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.